Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Najwa Hafifah dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 5 Universitas Putra Indonesia Cianjur dengan nomor induk mahasiswa 2081000019. Video ini ditujukan untuk memenuhi syarat mata kuliah pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa dengan dosen pembimbing Ibu Yesi Sri Utami MIKOM. Pertama-tama, mari kita pahami terlebih dahulu konsep sosialisasi. Sosialisasi dapat kita artikan sebagai proses seseorang dalam mempelajari norma, nilai, dan peran untuk berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Proses ini dapat terjadi secara terus-menerus di dalam kehidupan manusia dan dapat dilakukan dari beberapa agen sosial, yakni pihak yang berperan dalam membantu proses sosialisasi. Nah, salah satu dari agen sosial ini adalah media massa. Contoh, masyarakat yang menunjukkan sosialisasi menggunakan media massa antara lain banyaknya pemberitaan maupun informasi mengenai hal-hal yang berbau fashion Korea melalui media massa secara tidak langsung membentuk suatu adat atau kebiasaan fashion baru di Indonesia mengikuti tren yang ada. Penyerapan kebiasaan baru ini juga dapat menjadi efek positif maupun efek negatif tergantung dari aspek yang diambil dalam penerapannya. Nah, perlu kita ketahui nih teman-teman bahwa 4 tahap sosialisasi terdiri dari 1. Tahap persiapan. Tahapan ini akan berlangsung sejak manusia lahir, seperti seorang anak yang mulai mempersiapkan diri untuk mengenal lingkungan sosialnya. Dalam tahapan ini, terjadi proses peniruan yang tidak sempurna. Selanjutnya, yaitu tahapan meniru. Play stage merupakan tahap meniru di mana perilaku anak meniru tingkah laku atau gaya bicara yang dilakukan oleh orang tuanya dan juga lingkungannya. Dalam tahapan ini, proses peniruan mulai meningkat dari tahap sebelumnya. Yang ketiga adalah siap bertindak atau game stage. Pada tahap ini, proses peniruan mulai berkurang karena anak sudah mulai mengerti apa yang harus ia lakukan. Terjadi juga peningkatan kemampuan untuk menempatkan posisi diri pada posisi orang lain, sehingga anak pada biasanya sudah mulai bisa bermain bersama-sama. Dan yang terakhir adalah tahap penerimaan norma kolektif atau generalized stage. Pada tahapan ini, seseorang benar-benar mampu menempatkan posisinya pada masyarakat yang lebih luas. Tak hanya rasa tenggang terhadap individu yang dikenalnya, pada tahapan ini ia juga bisa memiliki tenggang rasa pada masyarakat luas yang bahkan belum dikenalnya. Tahapan ini juga ditandai dengan kesadarannya akan pentingnya suatu aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Dari penjelasan sebelumnya, menurut saya, tidak semua tahap dapat dibantu perannya oleh agen sosialisasi atau dalam kasus ini media massa. Walaupun sejatinya, penyerapan dapat dilakukan sejak tahap pertama, mengingat saat ini banyak sekali video bayi yang beredar saat sedang mengikuti apa yang sedang ia tonton. Namun, tetap saja, ketidaksempurnaan proses penyerapan dan peniruan tidak dapat menjadikan seseorang pada tahapan pertama mampu berperan aktif dalam proses sosialisasi melalui media massa. Sedangkan, tahapan paling dominan dari penggunaan agen sosialisasi menurut saya terjadi pada tahapan terakhir, yakni generalized stage, di mana seseorang dapat memahami secara penuh penempatan diri maupun perannya terhadap lingkungan sosial. Pada tahapan ini, pribadi dapat secara dewasa menilai, menyerap, dan juga berpendapat atas suatu isu, kasus, maupun suatu pemahaman, dan juga dengan bijak dapat memposisikan dirinya terhadap lingkungan yang ia miliki. Dengan begitu, seharusnya tahapan ini menjadi pelaku paling tinggi yang menggunakan agen sosialisasi media massa, mengingat tingginya pemahaman yang dimilikinya, sehingga perannya dapat berjalan efektif pada lingkungan sosial yang ia miliki.
Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.